Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, berdiri sebuah rumah tua yang menyimpan misteri gelap. Banyak yang mengatakan, suara jeritan mengerikan terdengar setiap malam dari rumah itu. Siapkah Anda mendengar kisahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Warga Desa, tempat kita mengungkap kisah-kisah misteri dari berbagai penjuru Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebuah rumah yang konon menyimpan cerita kelam di Surabaya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, tulis komentar Anda di bawah, subscribe channel Cerita Warga Desa, dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita selalu diberkahi. Mari kita mulai ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya yang modern, terdapat sebuah rumah tua yang berdiri terabaikan di sudut gang kecil, seolah-olah waktu telah lupa menyentuhnya. Rumah ini memiliki arsitektur kolonial yang khas, dengan pilar-pilar tinggi dan jendela-jendela besar yang kini pecah, memperlihatkan kehampaan di dalamnya. Rumput liar dan semak-semak tinggi tumbuh tak terkendali menutupi sebagian besar halamannya. Warga sekitar menganggap rumah itu sebagai tempat terkutuk. Bukan hanya karena penampilannya yang menyeramkan, tetapi juga karena kisah mengerikan yang menyelimutinya. Rumah jeritan, begitu mereka menyebutnya karena sering terdengar suara tangisan, jeritan, dan rintihan pada malam hari, terutama saat bulan purnama menggantung di langit. Sejarah kelam rumah ini berasal dari masa penjajahan, ketika Surabaya menjadi salah satu pusat perlawanan yang sengit. Konon, rumah ini dahulu adalah markas rahasia militer penjajah, di mana tahanan perang diinterogasi dengan cara yang brutal. Ruang bawah tanah rumah tersebut menjadi saksi bisu dari siksaan kejam yang dialami para pejuang kemerdekaan. Banyak yang meninggal dengan cara tragis dan jasad mereka tak pernah ditemukan. Warga sekitar percaya roh-roh para korban masih terperangkap di rumah itu, tak mampu pergi karena dendam yang belum terbalas. Beberapa saksi mengaku melihat penampakan bayangan hitam bergerak cepat di dalam rumah saat malam tiba, sementara yang lain mendengar suara ketukan di dinding atau langkah kaki di lantai atas, padahal rumah itu kosong. Rudi, seorang pemuda dengan hobi mengeksplorasi tempat-tempat angker, mendengar cerita tentang rumah ini dari seorang temannya saat nongkrong di warung kopi. Temannya Dika berbicara dengan nada serius sambil sesekali melirik ke arah jalan sepi di luar. Gue pernah lewat depan rumah itu jam 2 malam. Gue dengar jeritan perempuan, padahal nggak ada siapa-siapa di sana, cerita Dika dengan suara pelan. Bukannya takut, Rudi justru merasa tertantang. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita itu hanya mitos belaka. Mungkin itu cuma suara angin atau hewan, pikirnya. Namun, rasa penasaran mendorongnya untuk merencanakan eksplorasi ke rumah tersebut pada malam Jumat. Pada malam yang ditentukan, Rudi mempersiapkan peralatan dengan matang. Ia membawa kamera untuk merekam setiap kejadian, senter LED dengan cahaya terang, serta power bank untuk berjaga-jaga jika perangkat elektroniknya kehabisan daya. Sebelum berangkat, ia memberitahu Dika dan beberapa temannya agar tahu keberadaannya, berjaga-jaga jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Ketika sampai di depan rumah, suasana berubah drastis. Jalan kecil yang tadi dilewati terasa sunyi mencekam. Hanya diselingi suara angin yang membuat dedaunan bergesekan. Gerbang rumah yang terbuat dari besi berkarat tampak seperti penjaga tua yang memandang dingin ke arahnya. Ada rasa ragu di hatinya, namun keinginannya untuk menemukan kebenaran lebih besar daripada ketakutannya. Dengan tangan gemetar, Rudi mendorong pintu kayu besar di depan rumah. Pintu itu mengeluarkan suara deritan panjang yang memecah kesunyian malam, membuat suasana semakin mencekam. Begitu pintu terbuka, aroma tak sedap langsung menyeruak seperti bau lembab bercampur dengan sesuatu yang anyir.
Ia menyorotkan senter ke dalam ruangan, melihat lantai kayu yang penuh debu dan jejak kaki yang aneh. Dinding-dindingnya dipenuhi coretan seperti simbol yang tak ia pahami, beberapa di antaranya tampak seperti tulisan mantra kuno. Di salah satu sudut ruangan, ia melihat sebuah kursi tua yang tampak seperti baru digunakan. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin, menusuk kulit hingga ke tulang. Saat Rudy melangkah lebih dalam, suara samar seperti bisikan mulai terdengar dari arah lorong gelap di depannya. Jantungnya berdegup kencang, namun langkah kakinya terus maju, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam kegelapan rumah itu. Rudy terus melangkah perlahan di lorong utama rumah itu. Langkah kakinya terdengar jelas di antara keheningan, seolah-olah lantai kayu yang tua itu mengeluh setiap kali diinjak. Saat ia menyinari dinding dengan senter, matanya menangkap sebuah pintu kecil di ujung lorong. Pintu itu tampak berbeda, lebih usang dan dipenuhi bekas cakaran seperti goresan kuku. Ini pasti menuju ruang bawah tanah, pikir Rudy. Ia merasa dadanya semakin berat, seperti ada tekanan tak terlihat. Namun, rasa penasaran yang menggebu membuatnya tetap melangkah maju. Ketika ia memegang gagang pintu, tiba-tiba terdengar suara samar dari belakangnya. "Jangan masuk!" Suara itu terdengar seperti bisikan seorang perempuan, lembut namun penuh ketegasan. Rudy menoleh dengan cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Ia memaksa dirinya untuk tenang, meyakinkan bahwa itu hanya imajinasinya. Cuma hembusan angin, gumamnya pelan, meskipun suara hatinya mengatakan sebaliknya. Rudy mencoba membuka pintu kecil itu, tapi pintunya terasa sangat berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Ia mendorong lebih keras hingga akhirnya pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit panjang yang memekakkan telinga. Aroma busuk yang menyengat langsung menyerbu hidungnya, membuatnya hampir muntah. "Apa ini? Bau apa ini?" katanya sambil menutup hidung dengan lengan baju. Saat senter diarahkan ke bawah tangga yang gelap, ia melihat dinding-dinding batu yang lembab dan berlumut. Langkah pertamanya di tangga terasa berat, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. "Rudy, apa yang kamu cari di sini?" bisiknya kepada diri sendiri mencoba mencari keberanian. Namun, ia merasa seperti ada mata tak kasat mata yang terus memperhatikannya dari dalam kegelapan. Ketika Rudy melangkah lebih dalam ke ruang bawah tanah, suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan perempuan. Suara itu terdengar pelan, seperti datang dari sudut ruangan yang paling gelap. "Halo, ada orang di sini?" tanyanya dengan suara lantang, mencoba menenangkan diri. Namun, tangisan itu tidak berhenti, malah terdengar semakin jelas. "Apa benar ada orang di sini?" Lanjutnya, kali ini suaranya sedikit bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara tangisan yang terasa semakin mendekat. Rudy merasa kakinya mulai gemetar. Ia mengarahkan senter ke arah suara itu, namun yang terlihat hanyalah ruangan kosong dengan dinding batu yang retak. Sekali lagi, ia mencoba berkata, "Kalau kamu butuh bantuan, aku di sini." Tapi alih-alih jawaban, ia mendengar suara lain. Seperti suara langkah kaki kecil yang berlari menjauh. Di sudut ruangan, Rudy melihat bayangan samar bergerak cepat melintasi dinding. Ia langsung mengarahkan senternya ke arah itu, tapi tak ada apa-apa di sana. "Siapa di sana? Jangan main-main!" teriaknya dengan nada tegas, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki berhenti digantikan oleh suara tawa kecil yang menyeramkan. Tawa itu terdengar seperti anak kecil, namun dengan nada yang aneh dan tak wajar. Rudy memutuskan untuk mendekati sudut ruangan, meski hatinya dipenuhi keraguan. Ia merasa ada sesuatu yang sedang mempermainkannya. Saat ia melangkah lebih dekat, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Bayangan seorang perempuan berdiri dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya.
"Kenapa kamu di sini?" Suara perempuan itu terdengar seperti bisikan dingin, membuat bulu kuduk Rudy meremang. Dengan napas yang mulai tak teratur, Rudy mencoba berbicara. "Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini," katanya sambil memaksakan senyum, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Perempuan itu tidak menjawab, hanya berdiri diam. Rambut panjangnya perlahan terbuka, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam kosong yang menatap langsung ke arah Rudy. Aku tidak bermaksud mengganggu," ucap Rudy gugup sambil melangkah mundur. Perempuan itu mulai mendekat, langkah kakinya tak bersuara meski lantai kayu berderit saat diinjak Rudy. "Pergilah sebelum terlambat," katanya dengan suara dingin sebelum bayangannya menghilang begitu saja, seolah-olah diserap oleh kegelapan. Rudy jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Ia mulai menyadari bahwa rumah ini bukan sekadar tempat kosong dengan cerita usang. Ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang mengintai, dan sesuatu yang seharusnya tidak ia ganggu. Setelah mengatur napas, Rudy memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya. Ia memasuki ruangan yang lebih besar di ujung lorong bawah tanah. Dinding ruangan itu dipenuhi coretan merah yang terlihat seperti tulisan dengan bahasa asing. Meja kayu tua dengan beberapa benda berkarat seperti belenggu besi dan pisau tumpul tergeletak di tengah ruangan. "Apa tempat ini?" gumam Rudy sambil menyinari sekeliling ruangan. Ia mendekati meja itu, mencoba membaca coretan-coretan di dinding. "Siapa yang menulis ini dan apa artinya?" tanyanya dengan suara pelan. Namun, tiba-tiba terdengar suara tawa samar di belakangnya. Rudy menoleh cepat dan lagi-lagi tak ada siapapun. "Jangan main-main. Kalau ada orang, keluarlah sekarang," teriaknya. Kali ini lebih keras. Suara tawa itu berubah menjadi suara rintihan, lalu hening. Ruangan kembali sunyi, tapi atmosfernya semakin mencekam. Saat Rudy berbalik untuk memeriksa dinding di sisi lain, ia merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. "Aku tahu kamu di sana," katanya dengan suara gemetar. Namun sebelum ia sempat menoleh, bayangan gelap melintas cepat di sudut pandangnya, diiringi suara perempuan memanggil. "Rudy, tolong aku." Suara itu terdengar putus-putus, penuh kesedihan. Rudy tertegun. "Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku?" tanyanya sambil mencoba mencari sumber suara. Namun, yang ia temukan hanyalah bayangan samar seorang perempuan berdiri jauh di ujung ruangan. "Jangan dekati aku. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini," serunya. Tapi bayangan itu tetap diam. Perempuan itu akhirnya berbicara lagi, suaranya lirih namun jelas. "Mereka menyiksa kami di sini. Mereka tidak pernah membiarkan kami pergi," katanya. Rudy mulai merasakan hawa dingin menusuk tulangnya. "Mereka? Siapa yang kamu maksud?" tanyanya meskipun ia mulai menyesal telah bertanya. "Para penghuni sebelumnya. Mereka jahat. Mereka menikmati penderitaan kami," jawab perempuan itu sebelum kembali menangis. Tangisannya bergema di seluruh ruangan, membuat Rudy merasa terjebak. "Tunggu, aku bisa membantu kamu keluar dari sini," katanya dengan penuh keyakinan, meskipun ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Saat Rudy mendekat untuk berbicara lebih jauh, perempuan itu tiba-tiba menoleh. Wajahnya kini berubah menyeramkan, dengan mata kosong yang meneteskan darah. "Kamu pikir kamu bisa keluar dari sini begitu saja? Kamu sudah terlambat, Rudy," katanya dengan senyuman menyeramkan. Rudy tersentak dan mundur beberapa langkah. "Apa maksudmu? Aku hanya ingin tahu sejarah rumah ini. Aku tidak ingin mengganggu apapun," teriaknya dengan putus asa. Namun, perempuan itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan tawa dingin yang terus terngiang di telinganya. Tak ingin mengambil risiko lebih besar, Rudy berlari meninggalkan ruang bawah tanah. Ia menaiki tangga dengan terburu-buru, hampir terjatuh beberapa kali. Sesampainya di lantai atas, pintu yang tadi sulit dibuka kini terbuka lebar, seolah mengundangnya untuk keluar.
Ketika Rudi akhirnya keluar dari rumah itu, ia mendengar jeritan panjang yang mengerikan dari dalam rumah. Ia tak berani menoleh dan langsung menuju mobilnya. Dalam perjalanan pulang, ia berulang kali melihat bayangan perempuan itu di kaca spionnya. Meskipun ia yakin tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Sampai hari ini, Rudi tidak pernah kembali ke rumah itu. Ia merasa ada sesuatu yang tertinggal di sana, sebuah rahasia gelap yang seharusnya tidak ia usik. Namun, ia tahu satu hal. Rumah itu bukan sekadar bangunan kosong. Ada cerita kelam yang terjebak di dalamnya, dan jeritan malam yang tak pernah berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cerita Warga Desa. Tuliskan juga sholawat di kolom komentar. Ingat, cerita ini hanyalah fiksi belaka dan dibuat untuk hiburan semata. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.